Lembaga penyalur bantuan sosial Aksi Cepat Tanggap diterpa tudingan penyelewengan pengelolaan bantuan kemanusiaan. Investigasi majalah Tempo menguak sejumlah petinggi ACT menerima gaji ratusan juta rupiah per bulan dan uang donasi yang disalurkan ACT diduga disalurkan tidak sesuai dengan jumlah yang digalang masyarakat mengalir ke kantong para petinggi ACT. Kini nasib lembaga penyalur donasi Aksi Cepat Tanggap di ujung tanduk. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pemimpin redaksi majalah Tempo, Setri Yasra. Selamat sore, udah Setri. Selamat sore. Oke. Sore para pemirsa CNN Indonesia. Oke, kami berusaha untuk mengundang pihak dari ACT, baik ex petinggi ACT ataupun direktur utama dari ACT, Presiden ACT yang sekarang, namun pihak dari ACT sampai kita mulai dialog tidak bersedia untuk bergabung, jadi kita lanjutkan saja. Saya ingin tanya, udah Setri, sejak kapan Tempo mendapat informasi ada dugaan penyelewengan dana bantuan kemanusiaan di ACT? Karena kalau kita lihat, kita baca laporannya dari Januari, Tempo sudah berusaha untuk mengkonfirmasi ke banyak pihak di ACT. Ya, kami bekerja seperti biasa sama dengan teman-teman CNN juga. Jadi proses produksi itu setiap pekan. Dan kalau berbicara soal kabar ada kejanggalan dalam keuangan ACT, itu sudah kami dapat malah sejak Desember, sejak Desember 2021 gitu. Okay. Tapi baru ada masalah di daerah gitu. Jadi belum sampai telak gitu. Oh, ini ada rumor. Jadi seperti biasalah, kerjaan jurnalistik, kita kumpulkan bahan, kita cari-cari gitu. Sampai Januari mulai bergerak. Jadi kita bentuk tim khusus, mulai bergerak dan ya sampai kemarin ini baru clearnya, oh ternyata setelah data-data kita verifikasi dan kita bisa mendapat dokumen-dokumen telak dan sumber-sumber yang bersumber satu lah ya, karena ini adalah orang dalam dan kita mengkonfirmasi kepada orang-orang yang tertuduh lah dalam pemberitaan itu, makanya keluar laporan utama majalah Tempo pekan ini yang kita beri judul di sampulnya itu Kantong Bocor Dana Umat. Begitu. Oke. Ada beberapa poin ya yang kemarin dalam konferensi pers bantahan dari pihak ACT mengatakan bahwa mereka meminta maaf, menyatakan apa yang ditulis Tempo ini sebagian benar tapi ada juga yang salah. Menurut mereka seperti gaji pimpinan tertinggi ditulis Tempo 250 juta rupiah tapi menurut pihak ACT gaji mereka tidak sampai 100 juta rupiah. Mereka mempertanyakan data Tempo soal ini. Jawaban dari pihak Tempo seperti apa udah Setri? Ya, kita dapat ya kita buka lah ya. Jadi kami dapat menelusuri gaji ini menjadi concern pertama kami lah. Bagaimana sebuah lembaga pengumpul donasi, lembaga filantropi bisa membayar dengan sangat besar gitu loh, dengan dan kita melihat sendiri di transfernya gitu loh. Jadi sebagai info saja, para pejabat di ACT itu tidak pernah dapat slip gaji. Jadi kita terpaksa sampai reporter kami mengecek aliran, coba cek rekeningnya di print, oh itu masuk sekian rutin setiap bulan gitu. Jadi angka-angka itu adalah angka-angka yang sudah kami dapat dalam bentuk dokumen, kemudian kita verifikasi dan kita konfirmasi. Nah, konfirmasi ini penting kami sampaikan bahwa Pak Ahyudin, orang Presiden ACT yang lama itu malah tidak membantah angka itu, malah menyebutkan sebuah angka yang lebih dari angka yang kami tulis. Nah, tapi meskipun saya tidak mau angka itu dibuka, sudah pakai saja angka yang kalian dapat. Jadi terkonfirmasi lah bahwa Presiden ACT itu mendapat 250 juta, pendiri ya 250 juta, Presiden ACT 175 sampai 200 juta, apa yang kita tampilkan di majalah Tempo. Dan harus diingat ini baru gaji lah. Ada pos-pos penerimaan lain, tunjangan perjalanan dinas, fasilitas dan banyak hal gitu. Jadi paling mudah adalah membuka menurut saya.
untuk membantahnya silakan buka saja gitu loh. Jadi ini akan menjadi lebih elegan kan, tidak sekedar membantah bagian benar, bagian salah. Jadi agak apa gitu. Jadi mari saling buka-bukaan gitu. Kami sudah membuka dalam liputan kami, kami sudah memberi ruang overboard fight kepada 2 orang, kepada Pak Yudin dan kepada Presiden ACT yang sekarang. Ya sudah rasanya gitu. Kalau masih ada data baru pasti kita muat. Silahkan saja, buka saja ke publik. Mungkin hadir dalam acara ini salah satu cara untuk membuka juga ya. Ternyata tidak hadir. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi kami sangat yakin dan kami sudah melakukan pengujian, verifikasi dan mengkonfirmasi. Karena itu karena kami anggap sudah memenuhi kode etik jurnalistik, makanya kami berani tampilkan di majalah Tempo. Udah saya ingin tanya ya, dari Tempo ini menurut Anda dan juga teman-teman ada kelalaian tidak sih dari pemerintah, terutama Kementerian Sosial untuk mengawasi lembaga badan amal seperti ACT sampai akhirnya harus dibongkar Tempo. Setelah dibongkar Tempo baru semuanya bersuara, terutama pemerintah, kemudian DPR, semua pihak baru bersuara, BNPT, PPATK gitu. Selama ini apakah kemudian tidak menjadi semacam terjadi kelalaian begitu, kelalaian pengawasan, Uda Setri? Ya, satu yang harus kita ingat ya, pemerintah seharusnya mengatur dengan baik. Seperti juga dilakukan oleh negara-negara maju, Eropa, di Jepang. Dan satu lagi, filantropi di Indonesia sangat maju gitu loh. Jadi ada satu survei tahun 2020 sampai 2021 dan terutama ketika pandemi itu penduduk Indonesia adalah penduduk paling dermawan seluruh dunia. Gitu. Jadi 7 dari 10 penduduk Indonesia itu rela menyumbangkan uangnya untuk membantu sesama. Terlebih lagi masa-masa musibah pandemi ini. Jadi rasa ingin membantu sesama itu tinggi. Oleh karena itu muncul berbagai banyak lembaga filantropi gitu loh. Jadi ACT dan lain-lain. Sisi lain pemerintah, kita tidak tahu apa yang kita katakan pemerintah, tidak kunjung jelas mengatur. Terkait pengumpulan dana masyarakat itu ada 2 aturan. 2 aturannya sangat tua. Itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Ada satu lagi peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Hanya 2. Kemudian kalau kita elaborasi lagi, apa yang ada di dalam 2 aturan itu? Aturan itu hanya menyangkut soal birokrasi perizinan. Tidak soal akuntabilitas, tidak soal bagaimana dana-dana publik itu yang sudah dikumpulkan itu harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana jika terjadi penyimpangan, apa sanksinya? Nah, ini belum ada peraturan yang mengatur secara rigid. Saya tidak tahu apa terlalu kecil atau apa, tapi rasanya dengan semangat dengan kondisi pemerintah yang juga kita harus fair melihat uang pemerintah pas-pasan, partisipasi masyarakat dengan filantropi itu sangat membantu seperti yang dilakukan ECT misalnya, dan banyak dompet duafa dan lain-lain. Ini harus diatur gitu. Inilah yang menjadi persoalan. Misalnya ada orang dari kampung saya sana di Sumatera Barat gitu, pegawai negeri golongan 2A menyumbang, pemotong gaji bulanannya yang mungkin cuma 2 juta atau 3 juta gitu. Dia kemana-mana naik sepeda motor, sementara pengelola dana yang dia sumbang itu naik Alphard. Ini kan tidak fair. Tapi apakah mereka berani menanyakan? Tidak juga. Ini ada budaya kita nih. Ini apalagi mayoritas Muslim ini ketika sudah bersedekah, sudah menyumbang, itu rasanya menanyakan. Sampai belum? Sudah ini tepat sasaran belum? Bagaimana pertanggungjawabannya? Ini kan tidak ini kebiasaan kita lah. Orang-orang Indonesia terlalu baik juga mungkin ya. Jadi banyak ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan, banyak ruang-ruang yang berpotensi menimbulkan moral hazard. Moral hazard
siapapun yang mengelola bank besar. ACT harus kita akui bahwa ya teslah dalam mengumpulkan dana, karena kalau kita lihat datanya rata-rata setiap tahun itu Yayasan Aksi Cepat Tanggap ini bisa mengumpulkan 540 miliar. Uang yang sangat besar. Tapi tanggung jawab berikutnya apa sih, akuntabilitasnya yang seharusnya bisa disempurnakan. Pemerintah mengatur harus, karena ini uang publik. Lembaga yayasan, lembaga biasa atau perorangan, ketika dia mengumpulkan dana publik, dia otomatis menjadi lembaga publik. Lembaga publik itu apa maknanya? Harus akuntabel. Pengelolanya harus bisa mempertanggungjawabkan Rp1, Rp2, atau berapapun uang yang dia pakai. Begitu kira-kira. Baik. Udah Setri, apakah kemudian Tempo juga dapat informasi indikasi penggunaan dana ACT ini untuk pembiayaan aktivitas terlarang dan terorisme? Karena setelah pemberitaan majalah Tempo, baru BNPT dan juga Densus bergerak begitu ya. Baru pada bersuara semua. Ada nggak informasi itu juga? Ya, dalam liputan itu kita tidak sampai ke sana. Kita hanya menemukan bahwa ada pengumpulan dana masyarakat dalam jumlah besar, kemudian akuntabilitasnya dipertanyakan, dan kami menemukan bukti-bukti indikasi pemakaian dana publik itu untuk kepentingan pendiri atau pengelolanya. Jadi hanya sampai di sana. Ada untuk yang lain-lain kami itu belum sampai ya, tapi tentu sebagai wartawan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari jurnalistik, pasti kita sudah terus mencari gitu. Dan kita tidak tahu apa temuan berikutnya, jadi pasti kita terus menelusuri, dan yang pemerintah pasti harus bisa mempertanggungjawabkan juga gitu loh. Jangan sampai hidup muncul aja nih, tiba-tiba keluar terus muncul dengan tujuan itu gitu. Jadi pemerintah juga harus siapapun lembaga yang nyebut itu harus membuka secara terang benderang agar berbagai kecurigaan terjawab dengan baik. Kalau betul ada ya silahkan diproses secara hukum juga. Baik. Kita akan nanti bergabung juga dengan anggota Komisi 8 DPR RI yang menjadi mitra kerja dari Kementerian Sosial yang harusnya menjadi pengawas begitu ya di lembaga penyalur bantuan kemanusiaan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Sudah bergabung bersama dengan kami Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan, dan juga masih bersama dengan Pemret Majalah Tempo Setri Yarsa. Ke Kang Aceh. Kang Aceh, Komisi 8 sebelumnya pernah mendengar nggak sih ada dugaan penyelewengan dana kemanusiaan di ACT sebelum dibongkar oleh teman-teman Tempo? Sudah pernah sayup-sayup mungkin terdengar oleh Komisi 8? Iya, sebetulnya ya kami sudah mendapatkan informasi ya, tapi tentu informasi itu harus kami dapatkan berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat gitu. Karena soal pengumpulan dana dari masyarakat untuk tujuan kemanusiaan itu kan memang seharusnya pertama tentu sesuai dengan aturan yang berlaku, itu ada dua model tentu. Pertama dalam konteks misalnya amil zakat, zakat infak dan sodako harus terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional dan di Kementerian Agama. Yang kedua, jika itu merupakan bantuan kemanusiaan, pengumpulan dana tersebut harus dipastikan terdapat di Kementerian Sosial. Gitu ya. Nah, sebuah lembaga tentu tidak bisa memungut dana dari masyarakat kalau tanpa izin dari institusi yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan sumber dana dari masyarakat gitu. Nah, tentu atas investigasi yang dilakukan oleh Tempo ini akan menjadi satu sumber bagi kami ya untuk kami bahas secara bersama-sama di Komisi 8 dengan juga memanggil pihak-pihak yang terkait gitu. Termasuk Kemensos sebagai pengawas.
tentu Kemensos dan juga Oke. dan Kementerian Agama tentu dan Basnas. Karena kan kita tahu bahwa ternyata ACT juga memiliki satu institusi di bawahnya, Iya. ya, yang disebut misalnya dengan layanan zakat global. Gitu. Tentu kami harus pastikan apakah institusi layanan zakat global ini sudah melaporkan atau tidak kepada Badan Amil Zakat Nasional atau kepada Kementerian Agama sebagai institusi yang Oke. selama ini mengumpulkan zakat dari masyarakat, Iya. gitu, dan penggunaannya disalurkan kemana saja. Oke, Kang Aceh, ini kalau kita lihat ya peraturan pemerintah yang kita lihat di PP nomor 29 tahun 1980 diatur bahwa maksimal besaran potongan donasi yang bisa dipakai untuk operasional badan adalah 10%, tapi ACT memotong sampai 13,7%. Mereka beralasan bahwa mereka bukan badan zakat begitu ya. Kemudian ACT juga diduga melanggar fatwa MUI terkait zakat karena dana operasionalnya lebih besar daripada aturan dari fatwa MUI sebesar 12,5%. Ini Komisi 8 juga mencium hal yang sama bahwa ada pelanggaran aturan soal penggunaan dana operasional yang dilakukan oleh pihak-pihak ACT, Kang Aceh? Iya, tentu dengan fakta yang disampaikan oleh tadi Mbak Nana dan laporan dari Tempo, ini kan akan menjadi bahan buat kami bahwa praktek filantropi seperti ini ya bukan saja melanggar aturan, tetapi justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi masyarakat yang selama ini memang selalu mengambil sumber keuangan atau keuangan dari masyarakat gitu. Oke. Jangan memanfaatkan kedermawanan rakyat Indonesia ya untuk kepentingan personal gitu loh. Dan ini yang kita saksikan dari kasus ACT ini. Tentu harapan kami dan kami nanti akan meminta kepada baik itu BPK atau misalnya pihak-pihak yang terkait atau mungkin kantor audit independen gitu ya, untuk memastikan investigasi keuangan atas pelaksanaan dari kegiatan ACT ini. Bahkan kalau saya lihat berita-berita di media saat ini, misalnya PPATK sudah menyampaikan ada indikasi ya, bahwa aliran dana dari ACT ini ternyata juga ada ke pihak-pihak yang kemungkinan melanggar hukum gitu. Ini saya kira akan kami bahas bersama di Komisi 8 agar ya masyarakat jangan sampai dibohongi gitu loh dengan isu-isu yang atas nama agama tetapi malah dipergunakan justru tidak sesuai dengan semangat-semangat keagamaan kita. Oke, Kang Aceh, ini tadi Pemret Majalah Tempo Uda Setri mengatakan bahwa ini menjadi pelajaran bagi pemerintah begitu ya soal dugaan kelalaian dari Kemensos untuk bisa mengawasi penggunaan ataupun penyaluran dana bantuan amal ini. Apakah kemudian dari Komisi 8 juga melihat ada kelalaian dari Kemensos untuk mengawasi badan-badan amal ini? Iya, saya ketika Tempo menuliskan hari Senin pagi, saya langsung komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat yang menangani terkait dengan sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang memang seharusnya terdaftar gitu. Nah, tentu kami nanti akan memastikan ya kenapa kasus ACT ini bisa lolos gitu ya. Dan kita minta karena kan setiap perizinan dari pengumpulan data dari masyarakat, dana dari masyarakat itu harus dipastikan ya terregister atau terlaporkan kepada institusi Kementerian Sosial. Nah, kami akan pastikan bahwa ini harus kita bicarakan, harus dicarikan jalan keluarnya. Bahkan kami berpikir apabila gitu ya ACT terindikasi dan terbukti melakukan tindakan itu, maka saya kira ya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ya dibubarkan. Oke, tapi apakah kemudian Komisi 8 akan merekomendasikan pencabutan izin sementara ACT sampai proses penyelidikan? Karena kan ini sudah membuat kegaduhan di publik dan mereka meminta maaf, mengakui. Iya, itulah makanya setelah ketahuan kan baru minta maaf. Andai misalnya tidak ketahuan kan pasti tidak akan minta maaf. Jadi oleh karena itu saya nanti akan mendesak kepada Kementerian Sosial untuk menghentikan sementara ya,
aktivitas dari ACT untuk tidak mengumpulkan dana-dana dari masyarakat. Gitu. Baik, kita tunggu nanti bagaimana pertanggungjawaban dari lembaga filantropi aksi cepat tanggap ini, karena sekali lagi pertanggungjawaban mereka ditunggu oleh publik begitu ya, yang sudah menyalurkan banyak bantuan melewati lembaga penyalur bantuan sosial ini. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada pemimpin redaksi majalah Tempo, Setri Yasra, dan juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan. Sehat selalu Kang Aceh dan juga Uda Setri.